Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Dewi, calon guru penggerak angkatan 7. Sebagai guru mata pelajaran ekonomi, saya mencoba melakukan refleksi pembelajaran dengan model 4F. Fact, Feelings, Findings, and Future. Refleksi yang saya sampaikan lebih ke suasana pembelajaran di kelas. Pada mata pelajaran ekonomi, kelas 10 II1, tahun pelajaran 2022-2023. Berikut uraian refleksi pembelajaran dengan model 4F. F yang pertama adalah facts atau peristiwa. Peristiwa yang sering saya temui ketika di kelas adalah kebanyakan peserta didik zaman sekarang kurang begitu bersemangat dalam menerima pelajaran. Anak-anak lebih banyak diam ketika guru bertanya. Mereka kurang aktif, kurang bersemangat. Ada anak yang menundukkan kepalanya di atas meja, dan bahkan ada loh yang tertidur di saat pembelajaran sedang berlangsung. Saya berpikir, apa ada yang salah dengan pembelajaran ini? Mengapa? Sebagai guru, saya sudah 9 tahun mengajar di SMA Negeri 1 Wanaratu Haji. Saya merasa perlu adanya tindakan di kelas yang dapat mengubah itu semua. Bersama rekan-rekan guru di sekolah, saya sering berbagi pengalaman dan mengeluhkan mengapa anak sekarang ini berbeda dengan anak-anak sebelumnya. Saya pun berpikir bahwa sebenarnya anak-anak ini tidak ada masalah mengenai pemahaman mereka terhadap materi yang diberikan oleh guru. Namun masalahnya adalah semangat untuk belajar, perilaku, suasana belajar, atau cara belajar mereka yang berbeda. Mungkinkah pendidikan yang saya berikan ini belum berpihak seutuhnya kepada peserta didik? Nah, F yang kedua adalah feelings atau perasaan. Saya menyadari bahwa pembelajaran yang diterapkan dengan konsep lama zaman sekarang ini sudah kurang tepat atau tidak menarik bagi anak-anak. Sebagai guru, saya merasa bersalah. Saya sedih, saya kecewa. Ternyata pembelajaran yang saya sampaikan kepada anak-anak kurang begitu bermakna bagi mereka. Mungkin saya lebih mementingkan target ketercapaian materi dari pertemuan satu ke pertemuan selanjutnya dan abai terhadap kebutuhan belajar peserta didik. Hal inilah saya mencoba untuk memperbaiki agar pembelajaran yang diberikan di masa mendatang benar-benar mewakili kebutuhan anak, berpihak pada anak. Semenjak saya mengikuti program pendidikan calon guru penggerak, saya baru menyadari bahwa selama ini saya sudah keliru dan salah dalam menerapkan pembelajaran terhadap peserta didik. Dengan demikian, saya harus mengubah sistem pembelajaran kepada peserta didik. Saya tidak akan malu untuk menyampaikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan demi mengubah paradigma guru dalam konteks pembelajaran zaman sekarang. Kemudian ada F yang ketiga, adalah findings atau pembelajaran. Apa yang dapat saya petik dari peristiwa yang terjadi saat saya memimpin pembelajaran di kelas? Nah, yang saya ambil pembelajarannya adalah bahwa kodrat alam dan kodrat zaman anak atau peserta didik sekarang ini tidak bisa lagi kita samakan dengan zaman dulu waktu kita pernah sekolah. Nah, alam pun sekarang sudah jauh berbeda dibandingkan dengan 20 tahun silam. Begitu juga dengan zaman sekarang yang makin canggih. Anak-anak sudah terbiasa dengan penggunaan gadget yang canggih, terbiasa dengan penggunaan berbagai macam aplikasi media sosial dan berinteraksi di dalamnya atau dunia maya. Ya, seperti itulah potret anak zaman sekarang. Terus, bagaimana dengan nilai dan peran guru terhadap anak didik zaman sekarang? Mengutip pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia
dan benda hidup sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Bahwa kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu karena kekuasaan kodrat. Selanjutnya, F yang keempat adalah future atau penerapan ke depan. Nah, saya menyadari bahwa untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan di masa sebelumnya, maka beberapa poin penting yang akan saya terapkan di masa mendatang yaitu yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada anak. Nah, yang kedua, menjadi guru pembelajar sepanjang hayat dengan terus selalu mengembangkan diri dan orang lain. Ketiga, berbagi bersama dengan rekan guru sebagai coach dalam mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada di sekolah, terutama dalam konteks pembelajaran. Keempat, berkolaborasi dengan rekan guru, kepala sekolah, warga sekolah, dan atau masyarakat sekitar untuk menciptakan ekosistem pendidikan sekolah yang berpihak pada anak. Kelima, membangun dan merawat komunitas praktisi yang selaras dengan tujuan visi dan misi sekolah dalam menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka mencetak generasi pelajar yang berprofil Pancasila. Barangkali refleksi yang saya paparkan tadi bisa menjadi renungan bagi kita sebagai guru pembelajar, kita sebagai agen perubahan, kita sebagai pemimpin pembelajaran. Mari bersama-sama kita mengubah cara pandang dalam pembelajaran peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Saya Yuliana Dewi, salam guru penggerak, bergerak menuju Indonesia maju.